Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Kitabul Buyu pada pasal Ahkamil Luqathah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Abi Suja rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasron wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhduha wa tarkuha wa akhduha aula min tarkiha in kana ala thiqatin minal qiyami biha. Pasal ini menjelaskan mengenai luqathah. Luqathah adalah barang temuan, bahasa singkatnya adalah barang temuan. Kalau secara syara, luqathah itu harta yang tersia-siakan oleh pemiliknya. Bisa karena terjatuh, dia kemudian lupa pemiliknya, atau ketinggalan dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa idza wajada luqathah. Ketika seseorang menemukan luqathah atau barang temuan tadi, fi mawatin aw tariqin, di suatu tempat umum atau di bumi yang mati, maka falahu akhduha wa tarkuha, maka dia memiliki dua konsekuensi, antara akhduha mengambilnya, wa tarkuha atau dia meninggalkan barang tersebut. Itu ketika ada luqathah ditemukan di jalan umum atau di bumi yang mati. Lalu bagaimana dengan ada barang temuan ditemukan di bumi yang berkepemilikan, misal di sawahnya penduduk, maka luqathah tadi hendaknya diberikan kepada si pemilik lahan tersebut. Lanjut, wa akhduha aula min tarkiha in kana ala thiqatin minal qiyami biha. Ketika luqathah tadi ditemukan di mawat atau tariq jalan umum, dia akan dikenai dua konsekuensi. Nah, di antara meninggalkan atau mengambil itu ada yang lebih utama, yaitu mengambil barang tersebut. Dengan syarat apa? In kana ala thiqatin minal qiyami biha. Dengan syarat si multaqit itu memiliki sifat thiqah, atas luqathah tersebut. Untuk apa? Untuk merawat barang tersebut dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Nah, di sini di syarahnya dijelaskan juga bahwa ketika luqathah itu ditemukan dari orang yang fasik, hendaknya itu diserahkan kepada qadhi, atau sekarang ini istilahnya seperti kantor polisi dan lain sebagainya gitu. Lalu bagaimana ketika ada orang yang masih kecil? Jika menemukan luqathah, hendaknya bagaimana? Hendaknya wali dari anak kecil tersebut yang mengikuti tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh ini nanti. Hendaknya nanti walinya yang mengumumkannya dan yang mengurusi segalanya. Kemudian wa idza akhdaha wajib alaihi ayyarifa sitata asya. Ketika multaqit atau orang yang mengambil luqathah tersebut memilih konsekuensi untuk mengambil barang itu, maka wajib alaihi ayyarifa sitata asya. Maka wajib di atas multaqit tersebut mengetahui akan 6 hal dari luqathah. Yang pertama apa? Wi'a'ah. Yang pertama adalah kulit terluar dari luqathah tersebut. Kemudian ifasoha, bungkus dari luqathah tersebut. Kemudian wika, tali yang mengikat barang itu. Jenis barang itu terbuat dari apa? Emas, perak, atau dan lain sebagainya. Adadah, jumlahnya berapa barang yang ditemukan itu, dan wasna, dan kira-kira beratnya itu seberapa. Nah, keenam hal ini wajib diketahui oleh si multaqit. Untuk apa? Agar dia bisa agar dia bisa menjaga barang tersebut dan merawat barang tersebut fi harzin mithliha, di tempat yang semestinya, di tempat yang layak. Itu. Kemudian
Summa idza arada tamlikaha arrafaha sanatan. Kemudian ketika multakit tersebut berkeinginan untuk memiliki barang tersebut, maka arrafaha sanatan, maka dia harus tahu bahwa dia harus mengumumkan luqata tersebut pada masa 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu dihitung dari dia selama 1 tahun tersebut dia wajib mengumumkan barang luqatah tersebut. Dalam mengumumkan itu tidak hanya diumumkan di rumah saja, tapi di sini disebutkan ala abwabil masajid fil mawdi'il ladzi wujida fi, di pintu-pintu masjid, kemudian juga di tempat di mana dia menemukan barang tersebut. Kenapa gitu? Fi abwabil masajid, di pintu-pintu masjid, karena masjid adalah tempat orang berjamaah. Jadi banyak orang yang setiap harinya pasti ke situ. Nah, pengumuman itu diadakan di abwabil masajid biar dengan tujuan supaya banyak orang yang tahu mengenai informasi akan hilangnya barang tersebut. Kemudian fi maudhi'il ladzi wujida fi, di tempat di mana dia menemukan barang tersebut, dengan tujuan jika mungkin si sahibul luqatah, si orang yang pemilik asli luqatah tersebut teringat bahwa dia kehilangan barang tersebut di mana gitu. Sebenarnya dalam mengumumkan ini ada beberapa step yang harus ditempuh. Kalau di Fathul Qorib tidak dijelaskan ya, tapi saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai dosis mengumumkan selama 1 tahun itu. Yang pertama adalah dia mengumumkan sehari 2 kali. Itu di minggu pertama dia mengumumkan selama 1 hari 2 kali di awal masjid, fi abwabil masajid wa fil maudhi'il ladzi wujida fi. Kemudian di minggu kedua itu dia mengumumkannya 1 minggu 1 kali saja. Kemudian setelah itu dia mengumumkannya kan 2 minggu tadi, 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu itu dari minggu ketiga sampai minggu ke-7 dia mengumumkannya sebanyak 1 minggu 1 kali atau 2 kali saja. Itu dilakukan selama minggu ketiga sampai minggu ke-7. Nah, dari minggu ke-7 sampai genap 1 tahun itu dia cukup mengumumkan 1 kali dalam 1 bulan saja. Seperti itu. Kemudian ketika si multakit sudah melewati step-step dalam mengumumkan tahapan selama 1 tahun itu, pemilik asli dari luqatah juga belum ketemu, maka apa? Fa'ilam yajid sahibuha kana lahu ayatamalaka bisyarti diman. Maka si multakit tadi berhak memiliki barang tersebut bisyarti diman, dengan syarat dia mampu bertanggung jawab atas luqatah tersebut, mampu merawat luqatah tersebut dan menggunakan luqatah tersebut untuk kebaikan. Kemudian wal luqatah tu ala abu arba'ati adrobin. Luqatah itu, barang temuan itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah ma yabqa ala dawam. Yang pertama, jenis barang temuan tersebut adalah barang yang awet, misal perak, emas, dan lain sebagainya. Itu terhitung awet. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya seperti yang dijelaskan tadi. Maka dia wajib mengumumkan selama 1 tahun dengan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan. Kemudian macam yang kedua adalah malaya boko, sesuatu yang tidak awet. Kalau di sini dicontohkan kata amir, seperti makanan basah, makanan yang gampang basi. Bagaimana jika seorang menemukan luqatah jenis tersebut, misal seperti roti basah, maka apa? Fahuwa mukhayyarun baina aklu wa ghunmu. Maka dia boleh
memilih antara dua ini. Yang pertama adalah aklu wa qurmu. Dia memakan barang tersebut, dia menemukan barang tersebut kan, kemudian dia boleh memakannya. Nah, jadi memakannya, jadi terus nanti ketika orang pemilik asli dari luqatah tersebut datang, dia menggantinya dengan uang gitu. Kemudian itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah bai'uhu wa hifdz tsamani. Barang tersebut diambil kemudian dijual sama multakid, dan uang hasil jualan itu dijaga dan ia berikan kepada pemilik asli jika pemilik asli sudah ketemu. Itu hukum bagi luqatah yang tidak awet atau gampang basi, misalnya tadi seperti roti, nasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga dari luqatah adalah mayabqa bi'ilaji. Barang yang bisa awet tapi melalui proses gitu. Lalu bagaimana hendaknya? Hendaknya kita ambil barang tersebut dan kita baiknya bagaimana supaya barang tersebut bisa awet. Kalau dicontohkan di sini adalah seperti anggur basah. Nah, ketika menemukan anggur basah, gimana biar dia tidak cepat basi? Itu adalah maslahahnya adalah dengan mengeringkannya dan memprosesnya. Nah, nanti ketika sudah jadi dengan anggur prosesan tadi, maka dia mengembalikan itu barangnya tadi, hasil prosesnya itu kepada sahibnya, pemilik luqatah yang asli ketika dia sudah ketemu itu, atau menjualnya dan menjaga harga tersebut, dan uang hasil jualan tadi diberikan kepada si sahibul luqatah yang asli, milik asli ketika pemilik aslinya sudah ketemu. Itu macam yang kedua. Kemudian macam yang ketiga tadi ya. Macam yang keempat adalah luqatah yang berupa apa? Luqatah yang berupa dia tidak bisa berdiri sendiri atau harus bisa hidup ketika dia memerlukan nafkah. Kalau di sini dicontohkan sebagai hewan. Temuan itu bentuknya hewan. Nah, luqatah yang berupa hewan ini juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hewan yang dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Bahwa durbani hayawanun la yamtani binafsihi. Hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Kalau contohnya seperti ayam, kambing, terus kelinci dan lain sebagainya. Ketika menemukan itu, maka apa? Mukhayyarun, maka dia bisa memilih baina akluhu wa qurmu. Dia bisa memilih antara dia mengambil luqatah itu, kemudian dia makan, dan ketika pemiliknya datang, dia mengembalikan dengan harga gitu, dengan harga yang sepadan dengan itu, dengan hewan tersebut. Kemudian atau bisa itu ketika diambil. Terus kalau dia memilih konsekuensi kepilihan yang kedua, yaitu apa? Tarkuhu wa tadawu bil infaq alaihi. Dia juga boleh meninggalkan hewan itu tapi bil infaq, tapi dia juga menafkahinya. Sebelum ditinggalkan dia kasih diopeni ya, kalau cara bahasa Jawanya itu diopeni dulu. Nah, atau juga bisa memilih kamu ambil itu hewannya, kemudian kamu jual. Setelah dijual mendapatkan uang itu disimpan, dijaga, dan diberikan kepada pemilik asli jika pemilik asli tersebut sudah ditemukan. Itu. Kemudian macam hewan yang kedua adalah hewan yang wa hayawanun yamtani binafsih.
hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri, misal seperti kuda, kemudian sapi dan lain sebagainya. Itu gimana? Ketika menemukan hewan seperti itu, fa'in wajadu fis sakhra. Ketika menemukan hewan seperti itu, maka di sakhra itu di gurun atau tempat yang kalau bahasa Jawanya oro-oro ya, di bumi tak berkepemilikan lah. Nah, seperti itulah bahasanya ya. Maka apa? Tarkuhu, maka dia harus meninggalkan itu, meninggalkan hewan itu. Kemudian ketika wajaduhu fil khadra. Namun ketika dia menemukannya fil khadra, di bumi yang berkepemilikan, berkependudukan, fahuwa khayaron, maka dia bisa memilih antara apa? Bainal asya'i tsalatsafi. Milih antara tiga hal yang dijelaskan di awal tadi, antara dia bisa menjual, kemudian hasil jualnya itu dijaga sampai pemilik aslinya datang dan dikembalikan, atau dia bisa makan, kemudian ketika pemilik asli datang dia kembalikan dengan harga yang seperti itu, atau juga dia bisa meninggalkan hewan itu tapi dengan dalam keadaan dia sudah teroperi, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai fasal fi ahkamil luqathah fi dalam kitabul buyu', dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Sekian, jika ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.